Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khafifah Ningrum, NIM 19187203014, Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2019. Berikut ialah video pembelajaran dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Khafifah. Video pembelajaran kita kali ini akan membahas mengenai bab ketenagakerjaan. Apa sih Bu yang akan kita pelajari di bab ketenagakerjaan itu? Penasaran? Yuk kita simak. Nah, berikut adalah peta konsep dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, ada konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, ada permasalahan ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya. Yang ketiga, ada sistem upah. Dan yang keempat, ada pengangguran. Video kita kali ini hanya akan membahas subbab 1 dan juga subbab 2, yaitu konsep ketenagakerjaan dan juga permasalahan ketenagakerjaan beserta upaya penyelesaiannya. Sedangkan subbab 3 dan juga subbab 4 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Konsep ketenagakerjaan. Di sini kita akan membahas mengenai istilah-istilah apa saja yang terdapat di dalam bab ketenagakerjaan. Istilah yang pertama, ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan, baik itu sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Istilah yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja ialah orang yang berusia di atas 18 tahun dan aktif secara ekonomi. Maksud dari aktif secara ekonomi, misal aktif dalam kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Istilah yang ketiga, jenis-jenis tenaga kerja. Jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Yang kedua, tenaga kerja terampil. Dan yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang keahliannya diperoleh melalui pendidikan formal, misal sekolah maupun perkuliahan. Tenaga kerja ini juga memiliki sertifikasi akademik, contohnya ijazah. Contoh dari tenaga kerja terdidik seperti dokter, pengacara, guru, pilot, dan lain sebagainya. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memperoleh keahliannya melalui pendidikan non-formal seperti les, kursus, maupun pelatihan. Contoh dari tenaga kerja terampil ini misal chef, penjahit, sopir, dan lain sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik merupakan tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian khusus. Tenaga kerja ini umumnya hanya mengandalkan tenaga kerja kasar, misal kuli panggul, tukang kebun, tukang sapu, dan juga lain sebagainya. Istilah yang keempat, angkatan kerja merupakan warga negara yang aktif dalam kegiatan produksi. Istilah yang kelima, bukan angkatan kerja, merupakan warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Istilah keenam, kesempatan kerja. Kesempatan kerja sama halnya dengan lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia, maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang akan terserap. Permasalahan ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya. Apa sih yang ada di benak kalian jika kita membahas mengenai permasalahan ketenagakerjaan? Jika kalian menjawab pengangguran, maka benar ya anak-anak. Berikut beberapa permasalahan ketenagakerjaan dan upaya penyelesaiannya. Permasalahan yang pertama, kurangnya kesempatan kerja. Solusinya, memperluas lapangan pekerjaan. Permasalahan kedua, mutu SDM yang rendah. Solusinya, memberikan pelatihan kepada masyarakat. Permasalahan ketiga, pengangguran. Solusinya, dengan membatasi penggunaan tenaga kerja asing. Permasalahan keempat, rendahnya upah yang diterima oleh karyawan. Solusinya dengan menerapkan kebijakan pengupahan. Permasalahan yang kelima, waktu kerja yang tidak manusiawi. Solusinya dengan menetapkan kebijakan waktu kerja. Nah, itu saja pembelajaran dari Ibu ya anak-anak. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan diskusi di grup WA. Tetap semangat belajarnya. Sampai bertemu di kelas berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.